Anda masih menyaksikan Satu Meja The Forum, spesial Pilkada 2024 bersama saya Friska Clarissa dan juga Bestian Nainggolan, peneliti senior Litbang Kompas. Nah, yang menarik juga menyambung perbincangan tadi bersama Mas Budiman dan para narasumber adalah pemengaruh pilihan. Yang ada datanya di depan kita ini adalah exit poll, betul ya Mas Bestian ya, untuk di Pilkada Jakarta. Bisa dijelaskan pengaruh para tokoh ini? Ya. Baik Friska, jadi ini adalah hasil exit poll yang baru saja kami tuntaskan dan dari sini bisa terlihat sebenarnya seorang tokoh akan seberapa banyak dia para pemilihnya sesuai dengan apa yang menjadi rujukannya. Dari pertama kita lihat Anies Baswedan. Anies Baswedan di sini terlihat bahwa 60% dari para pemilih di Jakarta yang juga merupakan referensinya dari Anies Baswedan itu tertuju pada Pak Pramono Anung. Ya. Kemudian Pak Basuki Cahayapurnama, kita lihat di sini juga sama, 66,7, hampir 2/3. 2/3 dari pemilih Ahok itu tertuju pada Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Jadi ini sebenarnya tidak mengagetkan karena selama kampanye juga terasosiasinya dengan para tokoh ini ya. Ya, semakin mendekati hari pemilihan, begitu gencar sekali kita lihat Pak Anies dan terlihat sekali bahwa memang hasilnya solid di sini. 60% dan 66,7% dari kedua sosok tersebut. Dan sekarang kita lihat bagaimana dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi 52,5% yang merujuk Pak Jokowi itu memang memilih Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Sebaliknya ada 29,6% yang merujuk pada Pak Pramono Anung. Gitu, Friska. Oke. Jadi kalau dari sisi tokoh, selama ini siapa yang terlihat mendukung siapa, itu tidak berbeda dengan hasil exit poll yang kita lihat saat ini ya, Mas Bestian ya? Persis, tidak berbeda. Nah, kalau kita lihat juga dengan beberapa tokoh yang di bawah ini, misalnya Presiden Prabowo, itu 52,8% tertuju kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Yang juga menarik kita lihat dari segi geografisnya, sebaran wilayahnya, silakan. Mas Bestian, nah ini di Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara, sesuaikah dengan basis masing-masing pasangan calon ini? Ya, yang akan menjadi satu titik persoalan di sini adalah para pemilih PKS, kalau menurut saya. Dari waktu ke waktu, kalau kita lihat dalam pilkada, Jakarta Selatan dikuasai oleh PKS. Kemudian, Jakarta Timur itu imbang bersama dengan PDIP. Kemudian beberapa kota lainnya juga PDIP menguasai Jakarta Utara. Kemudian Jakarta Barat, itu sedemikian kuat. Nah, kalau kita lihat sekarang hasilnya di Jakarta Barat, memang pemilih Pak Pramono Anung masih kuat. Ya. Kemudian di Jakarta Pusat, kita lihat di sini Pak Pramono Anung juga relatif lebih unggul. Jakarta Selatan, Pak Pramono Anung unggul di sini. Ya, nah ini menarik. Karena kita lihat biasanya wilayah ini dominan dikuasai oleh PKS. Nah, rupanya di sini kami menduga ada faktor para pemilih PKS yang juga menjadi pemilih Anies Baswedan yang pada saat itu juga merekomendasikan ataupun memilih kepada Pak Pramono Anung. Begitu juga di Jakarta Timur. Pak Pramono Anung juga unggul di situ, tapi tipis ya, 47%. Ya, saling bersaing ketat. 1,5 ya, ya. Di situ. Dan di Jakarta Utara, Pak Pramono Anung juga di situ dalam posisi yang juga unggul di sini. Begitu, Friska. Nah, kalau segi demografi, kan kalau kita lihat pemilih Jakarta ini kan terdiri dari berbagai suku. Heterogen. Kita lihat bagaimana kalau hasil exit poll-nya. Ya, ini juga menarik. Kita juga membedakan di sini antara etnis ataupun suku dari Betawi dan juga yang campuran Betawinya. Dan kalau kita cermati di sini bahwa dari suku Betawi lebih tertuju pada Pak Pramono Anung dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi memang Rano Karno di sini yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Betawi, rupanya ampun nih, sebagai 40,1% di sini. Tapi kalau kita lihat dari Betawi campuran pun juga seperti itu juga, walaupun dalam posisi lain yang menjadi menarik di sini adalah masyarakat Jawa. Ini itu hampir tipis sekali ya, imbang ya, 38,3% untuk RK Suswono ya, dengan 36,2% untuk Pramono Rano. Ya, persis bisa seperti itu. Dan masyarakat Sunda di sini juga 44,4% tertuju kepada Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Karena identik juga Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat. Persis. Dan kalau kita cermati sebenarnya ini nggak beda dengan hasil survei yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, polanya masih sama. Belum ada suatu pergerakan dari suku bangsa di sini terhadap pilihannya. Yang kita cermati semuanya, walaupun merujuk kepada masing-masing etnisitas juga tertuju di situ seperti Pak RK, kemudian juga Pak Pramono Anung dan juga yang lainnya. Tetapi kalau kita cermati di sini, itu relatif nggak bergerak. Ya. Tidak ada satu yang menonjol sekali, walaupun masyarakat Sunda tertuju pada Pak RK, tetapi yang
memilih kepada Pak Pramono dan Rano Karno juga cukup besar, cukup signifikan di sini. Nah, yang juga menarik dibaca adalah pemilih di Pilkada Jakarta adalah pemilih rasional. Nah, kalau dari sisi pendidikan dan pekerjaan terkait ini bagaimana Mas Bestian? Ya, kalau kita melihat dari sisi misalnya pendidikan, pekerjaan, dan juga kelas sosial, ya, saya pikir di sini tidak ada suatu perbedaan yang signifikan dari masing-masing calon, ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, baik dari kelas menengah atas, kemudian kelas atas, menengah bawah maupun menengah ataupun bawah, itu kalau kita cermati grafiknya mirip, ya, bahwa memang Pak Pramono Anung relatif lebih unggul dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Ya. Untuk yang atas ya. Jadi tapi kalau kita melihat hasil ini masih belum bisa dibaca secara signifikan 1 atau 2 putaran karena ini masih dalam margin of error dan kita pun menunggu hasil resmi KPU begitu ya Mas Bestian ya. Tentu saja kita harus menunggu ya sesuatu yang pasti yang akan ditetapkan oleh KPU. Ya, karena dalam margin of error ini kembali lagi tadi Undang-Undang Pilkada Jakarta, Undang-Undang DKI Jakarta bahwa harus 50% plus satu suara. Nah, kita akan menunggu hasilnya seperti apa dan bacaannya akan lebih dalam lagi diulas bersama Budiman Tanurejo. Mas Budiman. Oke, Friska. Mas Umam dulu. Mas Umam, ini satu hal yang tadi diperingatkan oleh Mas Edi ya, voters fatigue. Kelelahan dari voters untuk pemilu, pilkada dan second round. Ya. Kesan Anda apa soal kelelahan ini sebetulnya? Ya, kalau misal tadi disampaikan Mas Edi ya, memang itu tercermin di beberapa kesempatan dan memang voters fatigue itu dalam konteks tertentu itu juga bisa menciptakan sebuah ancaman tersendiri bagi proses demokrasi yang ada. Kalau misalnya